Oke, jadi untuk materi perkuliahannya dalam hal ini sebelum UTS di MPSI 1 untuk penelitian komparatif. MPSI 1 yang dipelajari adalah strategi penelitian non-eksperimental. Jadi kalau dikatakan apakah tes itu untuk eksperimental bisa apa enggak? Jawabannya bisa, tapi memang yang kita bahas sekali lagi strategi penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian dan statistika inferensial 1 adalah yang non-eksperimental. Jadi ini beda concern dengan yang statistiknya. Yang sudah kita bahas harusnya berdasarkan video yang sudah dibuatkan adalah analisis statistik independent sample t-test dan dependent sample t-test. Kayaknya effect size di semua kelas kalau saya tanya-tanya di grup pengajar itu belum terbahas. Kemudian untuk yang one way ANOVA dan repeated measures ANOVA ya memang bersifat konseptual. Pada dasarnya kalau kita membandingkan dua kelompok saja, dua kelompok ini kalau kelompoknya kelompok orang maka namanya independent sample t-test. Kalau duanya adalah dua pengukuran, dua kelompok data yang berasal dari satu kelompok orang, jadi namanya repeated measures atau within subject design, maka namanya dependent sample t-test. Nama lain dependent ada juga yang related sample t-test atau repeated measures. Kalau dua atau lebih kelompok orang atau kelompok data, kalau yang dua kelompok orang namanya one way ANOVA. ANOVA ini bisa juga untuk lebih loh. Jadi sebetulnya kalau nanti ada pertanyaan membandingkan laki-laki dan perempuan dalam skor apa gitu, maka jawabannya bisa independent sample t-test atau one way ANOVA. Hari ini kita cobakan keduanya gitu ya. Kemudian kalau pengukurannya dua atau lebih kali pada sekelompok orang yang sama, jadi repeated measure, diulang lagi, diambil datanya, namanya repeated measures ANOVA. Nanti dari ANOVA dan dari t-test kita coba nih bandingkan sebetulnya hubungannya apa sih, atau mungkin kalau kita dapat T-nya bisa nggak dapat F-nya atau dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas juga tentang menentukan sample size minimal. Ya kalau dibilang ideal itu berarti yang minimalnya berapa. Lalu nanti kita pakai software nih. Jadi sekaligus saya tunjukkan demonya. Kalau misalkan pengen sih sebetulnya kalian yang mendemokan, saya tinggal nyuruh-nyuruh aja klik ini klik itu ya. Jadi bisa dicobakan. Oke, ada komentar pertanyaan terkait perkuliahan sebelumnya mungkin? Oke, nggak ada. Ini karena hari Senin lalu saya tidak di kelas saya, ini sedikit mengulang dari yang kelas A gitu ya. Oke, sedikit cerita, mungkin biar lebih sering, lebih lancar. Dalam penelitian komparatif, biasanya yang dilakukan itu biasanya adalah menggunakan dua atau lebih kelompok atau kelompok data. Jarang yang menggunakan single sample. Single sample itu namanya penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kalau di dalam dunia akademis agak minim, jarang. Jadi kalau diminta cari artikel jurnal penelitian deskriptif, nih, contohnya kan semester ini angkatan 2020 lagi metode deskriptif. Lalu nyari contohnya nggak ketemu, tahun-tahun yang baru. Jadi pakai jurnal, artikel jurnal deskriptif tahun lama. Ya memang karena memang penelitiannya dalam dunia akademis agak jarang. Penelitian deskriptif dipakainya di mana? Kebanyakan di dalam dunia survei. Survei itu ya biasanya yang terkait kepuasan terhadap pemerintahan, apa-apa yang tidak dikaitkan. Jadi nggak ada uji hipotesisnya. Karena nggak punya hipotesis, hanya untuk melihat deskripsi, melihat gambaran. Yang perlu kalian pahami di dalam komparatif itu ada yang sifatnya independent measures dan atau between subject istilahnya. Jadi kadang-kadang nanti dipertukarkan dalam pengertian kalian nggak bingung ketika dibilang independent measures. Oh berarti orangnya came from two completely separate sample. Orangnya berasal dari orang yang berbeda. Gampangnya contohnya apa? Laki-laki perempuan lah gitu.
Kalau misalkan two sets data came from the same sample, atau nama lainnya repeated measure atau within subject, oh itu namanya mungkin biar gampang before after. Ini yang akan kita bahas lebih jauh. Ini udah saya bahas di kelas ini ya, tapi nggak apa-apa diulang lagi ya. Jadi kalau ada orang sedang mencari pasangan, cenderung berusaha untuk menunjukkan impresi bahwa dirinya itu keren, oke, cakep, ganteng, apa gitu ya. Sehingga dengan demikian berusaha untuk membuat lawan jenisnya tertarik untuk berpasangan dengan dirinya. Salah satu caranya adalah mengurangi hal negatif dari dirinya ditampilkan. Misalkan kalau foto dipasang di Instagram, udah fotonya banyak, dipilih banget yang ini, kemudian dipakai 360 apa tuh, kamera 360 gitu. Kemudian apapun sehingga menutupi kekurangan sehingga dinilai akan jadi yang lebih positif. Cara yang lain yang dilakukan adalah bisa juga dengan cara berbohong tentang kondisi dirinya. Apalagi kalau daya tarik pasangannya itu sangat tinggi. Dalam hal ini bisa juga penampilan itu ditambahkan juga dengan bentuk ekspresi wajah. Ekspresi wajah ada ekspresi yang biasa dan ada ekspresi yang senyum. Mungkin kita logis aja sih kalau kita melihat orang yang tersenyum biasanya lebih menarik dibanding orang yang biasa atau bahkan yang cemberut gitu ya. Jadi dengan demikian kita akan melihat dari dua variabel. Variabel pertama adalah kecantikan wajah. Independent variabel yang pertama adalah kecantikan wajah. Ada tiga kategori, tinggi, rata-rata, dan rendah. Kemudian variabel yang kedua ekspresi senyum. Dependent variabelnya adalah kesediaan calon pasangan untuk berbohong. DV-nya dalam hal ini adalah kesediaan untuk berbohong. Jadi partisipan ini penelitian betulan, penelitian yang IKA angkatan 2009, saya pembimbing skripsinya. Kemudian dalam hal ini dilihat dari sejumlah pertanyaan terkait dengan penampilan, kepribadian, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya dengan rating scale 1 sampai 6. Kalau 1 sama sekali nggak ingin berbohong. Kalau yang 6 pengen banget berbohong supaya terkesan lebih positif untuk calon pasangannya. Independent variable yang pertama adalah kecantikan wajah. Kecantikan wajah dalam hal ini mungkin kalau kalian pernah nonton film Facebook dulu namanya lupa lagi saya, The Social gitu ya, nama filmnya dulu tentang Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Ada yang tahu sebelum namanya Facebook namanya apa? Dia Ayu, Saras, Ras. Ada yang tahu Facebook itu dulu namanya The Face Mesh. Jadi ketika Mark Zuckerberg bikin aplikasinya di Harvard, saya tahunya dari film itu sih. Itu caranya adalah untuk menunjukkan popularitas para perempuan. Jadi Mark Zuckerberg itu bikin aplikasi pakai tablet, diminta survei kepada tiap laki-laki, ini di antara dua foto ini mana yang menarik. Jadi nanti by system randomly nanti ada algoritma mengatakan bahwa kecantikan wajah yang siapa nilainya berapa, ada perhitungannya sendiri. Nah sama ini diaplikasikan pada software DMDX bahwa untuk menilai kecantikan wajah ada rating tertentu dengan cara diadministrasikan pada banyak orang. Lalu dipilihlah 3 karakteristik wajah sangat cantik, rata-rata, dan kurang. IV yang pertama itu kecantikan wajah, IV yang kedua ekspresi senyum. Jadi dalam hal ini foto yang diminta tersenyum dan netral. Jadi ini efeknya saya skip aja ya. Ini penelitiannya waktu itu. Nah, jadi yang dilakukan Ika dan saya waktu itu barengan, karena saya mungkin dari perspektif metodologi penelitian dan statistikanya, ini ada 2 foto macam untuk tiap orang. Kecantikan yang rendah, sedang, tinggi pun juga sama, dilihat dari 2 ekspresi wajah. Jadi untuk yang foto pertama di baris atas itu yang foto dengan tersenyum, yang bawah netral. Nah, ini diberikannya untuk yang senyum, 1 orang partisipan, ini semua partisipan penelitian adalah laki-laki yang sedang tidak berpasangan dan ingin sedang berpasangan, lalu
heteroseksual, memang sukanya perempuan. Kemudian ya mungkin dari sudut usia juga, waktu itu usianya mahasiswa. Lalu satu orang laki-laki, satu orang partisipan diberikan 3 foto, entah yang senyum aja atau yang netral saja. Jadi independent measures-nya between subjeknya berdasarkan senyum dan netral. Kebayang ya? Nah, jadi dalam hal ini tingkat kecantikan itu dalam hal ini repeated measures-nya. Satu orang laki-laki menilai dirinya sendiri mau berbohong ke yang rendah berapa, ke yang rata-rata berapa, ke yang tinggi berapa. Oke, saya nanyanya ke para cowok aja kali ya. Cowok di kelas mana nih? Kelas ya yang saya kenal dulu deh. Reksap. Sap. Iya mas, ya mas, Oke. halo mas. Kok yang nyaut bukan Reksap sih? Ada ayam mas. Ya, Reksap. Kalau Reksap dikasih foto yang senyum nih, Reksap akan, kan misalkan Reksap single, sedang mencari, kemudian sukanya cewek. Pertanyaan saya, kalau dikatakan seberapa ingin Reksap berbohong pada yang kecantikannya tinggi, Sap? Reksap pengen jadiin semua di sini tuh pacar, kalau diminta untuk bohong, yang kecantikan tinggi, kira-kira Reksap akan bohongnya bohong banget, atau bohong aja, atau bahkan nggak usah bohong? Gimana mas maksudnya mas? Boleh diulang nggak sekali lagi? Jadi ini kan misalkan Reksap ini menjadi partisipan penelitian. Lalu kan tadi dimintanya DV-nya adalah kesediaan untuk berbohong terkait apapun, ini jumlahnya, jadi mungkin biar gampang secara umum aja. Reksap ini kalau mau, jadi saya bilang, saya akan menghubungkan Anda dengan foto perempuan di foto ini, tapi syaratnya Anda harus memberikan gambaran tentang diri Anda, profil diri Anda, pada aspek apapun, mungkin keseluruhan aja biar gampang gitu ya. Seberapa ingin Reksap berbohong pada perempuan yang ini nih, yang tinggi dan senyum, kecantikan tinggi dan senyum. Bohongnya kalau skala 1 sampai 10, Reksap mau bohong berapa nilainya? 1 itu rendah bohongnya, 10 itu bohongnya tinggi. Kayaknya 5 aja deh mas. 5. Kalau yang rata-rata, Reksap mau bohongnya berapa? Tunggu mas, mau nanya bentar. Berarti ini bohong. Misalkan kalau saya bohong ini berarti kayak saya mau begitu maksudnya? Atau gimana? Bohongnya dalam hal ini pengertiannya gini, misalkan kalau pada aspek penampilan mungkin bilang, kan nggak tahu kan, si cewek ini juga nggak tahu. Jadi mungkin saya mau jadi biro jodoh, menghubungkan para cowok dengan foto-foto di sini, tapi biro jodoh ini punya syarat bahwa untuk berhubungan dalam pengertian punya status hubungan dengan foto-foto yang ini, kalian diminta untuk menceritakan profil diri kalian nih dalam aspek penampilan. Tapi ini kepanjangan, kebanyakan nih. Saya pengen ini deh, kamu menceritakan tentang diri kamu, tetapi silakan kalau mau bohong. Oh iya mas, paham mas. Oh iya. Nah, jadi untuk yang kecantikan tinggi, Reksap mau bohongnya berapa levelnya? Level Gimana tuh kita banting? Kan nilainya udah Kayaknya 6 aja deh mas. 6. Untuk yang rata-rata 8. 8. Makin bohong. Kok aneh sih? Sebentar. Kebalik deh kayaknya mas. Yang tadi yang tinggi 8. Yang tinggi 8. Jadi dia akan bohong banget. Ini cantik banget. Pengen banget. Pacarnya dia gitu ya. Jadi bohongnya itu ayamnya di mute dulu ya. Nggak tahu nih mas, saya tetangga mas. Ya, jadi artinya mungkin maaf ya buat perempuan-perempuan, untuk yang kecantikannya rata-rata atau rendah nggak usah bohong juga, kayaknya gue bakal dapet gitu ya. Jadi mungkin bohongnya 0 gitu ya. Kalau yang rendah, yang sedang mungkin 2, yang ini mungkin 8 gitu ya. Gitu ya logikanya ya. Makin kecantikannya makin tinggi, maka akan makin berbohong si cowoknya ini gitu ya. Logis nggak, Hasab? Ini yang nggak punya ayam. Logis mas. Yang nggak punya ayam deh, Lutfi Ihsan nih sedekatnya nih.
Lutfi, Iksan. Oke, siapa lagi ya? Yang cowok-cowok nih saya ngeliat ini. Yuk, para cowok. Denis Supriyatna. Emmanuel Wulur. Oke, ini dari kelas saya deh, Wulur. Halo Mas. Yes, gimana Lur? Bener, kira-kira logis nggak Lur? Kalau yang makin cantik, Wulur akan makin berbohong untuk bisa mendapatkan perempuan dengan kecantikan tinggi. Sepertinya iya Mas. Oke, sekarang kalau di compare nih, tapi ini penelitiannya nggak logis kalau misalkan ditanyakan sama Wulur nih, mau yang ini atau yang ini? Kan kita tahu ini orangnya sama aja gitu kan. Jadi kalau untuk yang ekspresi senyum dan netral, itu tidak memungkinkan untuk dilakukan repeated measures karena tahu orang yang sama gitu ya. Bayang nggak? Jadi kapan sebaiknya kita menggunakan repeated measures, kapan yang sifatnya independent measures. Kalau memang mau semuanya ini independent measures, satu kotak, satu kelompok orang, tapi nanti effortnya adalah mesti cari orang lebih banyak. Kalau menurut Wulur, mana yang akan lebih terlihat menarik, yang dengan senyum atau yang netral ekspresinya, Lur, Emmanuel? Seharusnya sih yang senyum sih Mas. Yang senyum lebih menarik ya, lebih kelihatan cantik ya. Iya Mas. Kalau gitu berarti dibandingkan dengan yang netral, yang senyum ini laki-laki akan lebih berbohong apa enggak? Harusnya iya Mas. Oke, jadi kita punya hipotesis nih. Hipotesisnya gini, setuju nggak? Pada hipotesis yang pertama, kesediaan laki-laki untuk berbohong lebih tinggi pada calon pasangan yang kecantikannya lebih tinggi ya, gitu ya? Iya Mas. Oke, hipotesis yang kedua, yang dengan ekspresi senyum, laki-laki berbohongnya akan lebih tinggi lagi, gitu ya? Hipotesis kan harus logis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini hipotesisnya logis apa enggak? Hipotesis pertama dan kedua. Oh, logis Mas, logis. Oke, gitu ya. Jadi nggak kebalik ya urutannya. Iya. Nah, jadi maksud saya adalah, ini kita mau melakukan pengujian hipotesis. Apakah hipotesisnya terbukti nggak dengan data? Kalau hipotesis ketiga, itu sebetulnya namanya mix ANOVA. Nanti semester depan ya, kita nggak bahas hipotesis ketiga. Oke, sejauh ini ada komentar pertanyaan tentang ilustrasi penelitian dan atau kenapa hipotesisnya demikian. Silakan. Oke, aman. Ya, sekarang berikutnya kita melakukan hypothesis testing dengan cara menghitung datanya, menghitung T-nya. Saya minta lagi siapa yang mau mengolahkan datanya, nanti dipandu. Buka SPSS, nanti datanya kan udah dikirim ke WhatsApp grup, silakan. Ini latihan. Gimana? Ngolah data, bisa nggak? Kemarin kan udah, tapi sekarang kita coba lagi nih, menggunakan software mirip dengan pakai sepeda, makin lama, makin lancar, makin mahir. Saya nggak tahu nih kalau kebanyakan gini, kadang-kadang volunteer susah ya, nggak enak ya. Silakan mau nyoba, ini yang mau belajar aja. Mau ditunjuk aja atau gimana enaknya? Volunteer sih enaknya. Ya, kemarin Vini sama siapa lupa lagi saya. Kelas A, kelas D. Tunjuk aja ya, yang saya kenal aja ya. Alina, punya SPSS nggak, Al? Ada Mas, cuma kalau misalnya saya nyalain SPSS suka shutdown. Oke. Maaf ya Mas. Ya udah. Itu siapa nih? Mau Vini lagi, Vin? Kan datanya beda, Vin. Kemarin Vini pakainya Mac gitu ya. Saya tadi cek SPSS saya malah lisensinya lagi habis Mas. Aduh, ini gimana ya? Mas kalau misalnya saya coba boleh, tapi saya Mac. Takut Nggak beda. apa-apa.
Oke. Ntar kalau mati tapi gimana? Nyalain dulu. Ya udah yang lain dulu aja Mas yang bisa. Ya, yuk. Biar cepat beres ini. Cepat bisa juga. Ini kalau kebanyakan susah mau nunjuk siapa gitu ya. Ini kalau di kelas gampang, tinggal yuk nyobain. Enggak ini kok nanti diajarin kok. Kalian cuma ngikutin aja. Kalau misalkan udah bisa ya silakan. Kalau enggak ya kita ajarin bareng-bareng. Saya bisa buka SPSS-nya, Mas. Oke, Adinda Maharani, thank you Din. Silakan share screen ya. Sebentar. Oke, datanya diambil dari itu Din, dari WhatsApp group. Udah Mas, udah dibuka. Oke. Mohon maaf, Mas Asup, saya nggak bisa share screen soalnya Mas Asup lagi share screen. Bisa kok di override. Ya udah deh saya stop aja. Yes, dah, silakan. Oke ya, kita punya hipotesisnya. Yang pertama adalah pada yang kecantikan wajahnya tinggi, dia akan berbeda. Jadi kita lihat dulu nih datanya dulu, struktur datanya. Data view Din. Adinda. Iya, Mas. Data view kiri bawah. Bawah data view. Ini, Mas. Ya oke, digedein dia view-nya dia lebih gede. File edit view itu di atas, di kiri atas view. File edit view font. Font gedein deh. Ya, klik fontnya ya agak lama sih memang. Ya oke silakan 20 lah gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, beda dikit. Oke. Itu, Mas. Ya di maximize view-nya biar kelihatan. Maximize, ya oke. Oke ya, kita lihat datanya. Itu ada ekspresi 1 sama 2. Din biar kelihatan Din. Di tengah atas itu di atas tulisan rendah ada 1A gitu. Satunya dalam kotak, A-nya dalam kotak, klik. Nah, oke itu. Kalau kamu klik lagi. Nah gitu ya, klik lagi. Ya itu muncul untuk memunculkan value label. Jadi kalau ada variabel yang menggunakan value label, mainnya di situ A1, 1A gitu ya, tinggal klik-klik aja ya. Ya, klik Din biar ketahuan. Ya, jadi dalam hal ini kita lihat dulu datanya. Datanya ada berapa orang sih Din, partisipannya Din dalam penelitian ini? Ini datanya data real ya. Ada 36, Mas. Ya, 36 itu dengan 18 yang ekspresi senyum dan 18 yang ekspresinya netral. Tadi senyum sama netral, kebayang ya? Foto dari foto yang sama. Kemudian itu tinggi, sedang, rendah. Itu adalah kecantikan wajah perempuannya di foto. Kemudian ini tayangin aja. Nah, oke. Kemudian untuk yang garis vertikal 1 2 3 4 5 6 7 36 itu 36 laki-laki, 36 partisipannya. Angka yang ada di dalam isinya itu adalah 12 8 7 14 11 3 itu adalah seberapa ingin dia berbohong terhadap calon pasangannya. Jadi ini kalian kalau diminta untuk mengolahkan data, sudah terbayang dulu ini datanya berasal dari mana? Oke, kalau saya tanyakan, Adinda, ada berapa variabel dalam penelitian ini? Ekspresi sama kebohongannya 2, Mas. Ada 3. Mas. Yaitu kecantikan, ada lagi. Oh iya. Jadi dalam hal ini kecantikan ada 3 level, tinggi, sedang, rendah, ekspresi ada senyum dan netral, satu lagi angkanya adalah tingkat kebohongan. Jadi kadang-kadang kalian ada juga nih mahasiswa mau skripsi tapi bingung manajemen datanya gimana caranya. Dalam SPSS yang vertikal itu dalam data view itu partisipannya, nomor partisipan. Di samping itu nama variasi atau variabelnya. Karena untuk yang tinggi, sedang, rendah sifatnya itu repeated measures, maka dibuatnya menyamping. Untuk yang ekspresi karena independent measures dibuatnya vertikal. Gitu ya. Oke Din, sekarang hipotesis pertama. Hipotesis pertama adalah kita ingin membandingkan apakah betul enggak yang pada foto yang dengan kecantikan tinggi, laki-laki itu lebih akan berbohong dibandingkan dengan yang tingkat kecantikannya sedang atau rendah.
Jadi kita mau lihat nih, akan ada berapa pasangan data, Din? Tinggi, sedang, tinggi, rendah, dan satu lagi? Sedang rendah. Nah, oke, itu namanya kalau kita menggunakan dua data atau dua pengukuran, analisis statistiknya namanya dependent t-test. Itu ya? Iya, Mas. Kalau tiga-tiganya namanya sekaligus, kalau tiga-tiganya namanya repeated measures ANOVA. Ya, sekarang kita cobakan dulu yang dua-dua ya, yang tinggi dengan sedang, Din. Iya, Mas. Analyze, Oh, analyze. compare mean, ada namanya istilahnya paired sample t-test, nama lain dari dependent sample t-test. Yang lain, oh ya, ini direkam ya, saya lupa. Belum direkam ternyata. Mau direkam apa enggak? Direkam Boleh, aja ya. Mas. Tunggu aja. Oke, udah ngerekam lagi. Sorry, aduh nggak lihat main ini aja. Oke, kemudian klik paired sample t-test. Ya, oke, di situ tampilannya begini nih. Yang mau kita bandingkan tinggi dan, oh itu kayaknya salah deh, Din. Masa tinggi semuanya, Din? Itu yang variabel kedua, ketiga, keempat. Cancel dulu deh, Din. Gimana, Adinda, cara membatulkannya, Din? Itu tulisannya tinggi, sedang, rendah. Tapi kok tinggi semuanya? Kalau gitu salahnya di situ. Lihat di variable view, Din. Lihat di variable view di kiri bawah variable view. Lihat di dalam labelnya, Din. Di dalam label, lebarin, Din. Kolom labelnya dilebarkan. Ini belajar teknis dulu ya, karena ini memang oh itu tinggi semuanya, Din. Kamu harusnya diganti tuh. Yang itu sedang tuh tingginya. Double klik aja, klik. Oke. Nah, bisa diedit. Itu ya. Jadi sebelum kita ngolah data, sebaiknya kita lakukan manajemen data dulu biar nggak membingungkan juga. Ini kebetulan name variabelnya udah betul, tapi labelnya yang salah. Oke, sekarang kita coba lagi, Din. Analyze, compare mean, related sample t-test. Paired sample test, klik. Nah, itu kan udah tinggi, sedang, rendah ya. Sekarang Dinda mau ngebandingin yang tinggi sama yang sedang tuh ya. Ada beda nggak ya? Klik, masukin lagi, satu lagi. Enggak, diklik dulu. Klik dulu tanda panah yang di tengah. Tanda panah yang di tengah. Ini, Mas. Yes. Oke, kemudian variabel yang kedua, klik dulu. Yang keduanya yang sedang. Ya, oke. Klik. Oke, ini kita satu dulu ya. Yang tinggi dengan yang sedang. Klik oke, Din, di kiri bawah. Ya, lihat outputnya. Cara bacanya gimana? Lihat, Din, window outputnya di luar ini, Din. Maaf. Saya kenapa, Din? ini maaf tadi kan dia soalnya pindah jendela, Mas. Ya, oke. Udah bisa, Mas? Ya, oke, udah kelihatan. Ini ya saya nggak tahu kalian pakai laptopnya segede apa, Din, biar gampang, Din. Di tabelnya, Din, klik kanan, di tabelnya kotaknya, klik kanan, copy spesial, gambar aja, image, yang lain uncheck, Din. Yang lain uncheck, yang lain di-uncheck. Ya. Oke. Dinda buka Microsoft Word 1. Microsoft Word-nya 1. Agak lemot, Mas, kalau buka Word. Yang cepat apa dong? Cepat ya, biasanya beduk untuk makan. Ya, soalnya Mau mindahin gambar, Mas. iya, nanti tinggal paste di Word. Nanti kan kalau di Word kan bisa di zoom, bisa digedein, maksudnya gitu sih. Kalau sekarang kecil, saya nggak tahu. Kalau saya sih nggak masalah.
Saya pakai OneNote aja deh, Mas. Ya, boleh bebas. Pokoknya yang bisa zoom, bisa perbesar tampilan. Padahal lagi pakai Google Meet, minta pakai Zoom. Ini kalau udah saya copy aja, Mas. Ya, tapi mau ditayangkan, copy satu lagi, Din. Yang bawah juga. Oh. Tiga tuh. Ya, yang kepake sih yang satu sama yang ketiga sih, yang dua nggak apa-apa juga, terserah. Yuk, mana OneNote-nya? Maaf, Mas, bentar. Dia nggak mau berubah. La. Kok nggak mau ya, Mas? Nggak tahu deh. Ayo, gimana makanya ada siap ini? Ya, atau anggap aja gitu kebaca lah ya. Saya asumsikan mata kalian masih mata tajam gitu ya. Ya, di output SPSS-nya lagi, Din. Oke, Mas. Pertanyaannya adalah, ini bolak-balik persen gitu ya. Itu, Mas. Kalau kita lihat di situ, min dan kecantikan tinggi, min kebohongannya 15,33. Yang sedang berapa, Din? 97, Mas. Mana lebih tinggi? Yang kecantikan tinggi, Mas. Ya, logis ya. Jadi artinya hasilnya memang sesuai dengan prediksi. Dalam hypothesis testing, yang akan dilakukan bukan hanya melihat perbedaan secara matematikal berapa beda min dari kedua kelompok, tetapi juga mau dilihat apakah bedanya cukup besar untuk dikatakan signifikan. Sekarang kita lihat nih di tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga namanya paired sample t-test. Jadi dalam hal ini, ke bawah ini nggak kelihatan? Itu, Mas. Ya, jadi dalam hal ini min-nya berapa, Din, kolom itu? 3,361, Mas. Dapat dari mana itu? 3,361 dapat dari mana? Dari selisih min kecantikan tinggi dikurang kecantikan yang sedang. Itu kalau manual gitu ya, segitu ya angkanya? 3,361, Ya, Mas. jadi itu kolom yang di ketiga, mouse-nya diarahkan ke Din, biar yang lain pada lihat, Din, mouse komputer kamu diarahkan ke angkanya 3,3 sekian. Mana mouse-nya? Nah, itu didapatkan dari mean difference. Kita lihat judul kolomnya itu pair differences gitu ya. Lalu hitungannya standar deviasi, lalu ada standar error of mean. Yang dilihat untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan kalau di dalam perhitungan menggunakan SPSS, yang dilihat di kolom sig-nya tuh di kanan, paling kanan di sig-nya, mouse-nya diarahkan 0,000 gitu ya. Nolnya ada 3 ya. Untuk melihat apakah hasil dari analisis statistik yang digunakan menggunakan program SPSS, dilihat sig-nya itu kalau signifikan apabila nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05 lah, lebih kecil dari 5%. 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, jadi signifikan. Ya, pertanyaan terkait dengan interpretasi kapan dikatakan signifikan, kapan tidak signifikan dalam output SPSS, silakan. Oke, Dinda, buka itu, Din, buku Gravatar Walnau, Din, punya e-booknya. Bentar, Mas, kayaknya di MPSI, Mas. Ya memang di FI nggak, kok di closing ya? Oh, jangan presetting ya, jangan nanti bolak-balik.
Presentingnya tetap. Ya, buka e-booknya. Sekarang bagaimana nih nanti kalau ujian nih? Kalau ujian itu kalian akan diminta biasanya membandingkan dengan tabel. Yang graveter ya, Mas? Yang Walnau, graveter ada dua, graveter Forzano untuk MedPen, untuk yang statistikanya yang graveter Walnau. Ada, Mas. Ya, silakan dibuka halamannya 6, edisi berapa Din? 10 apa edisi 9? Waduh, saya nggak tahu, Mas. Jadi deh, ya, pokoknya halamannya kalau edisi 10 654. Dia 755, Mas. Itu total halamannya ya. Belum kelihatan Din? Iya, Mas. Ini tegang ya, diminta tanyain mulu, cepet itu ya. Nah, ditungguin banyak orang nih, yang nungguin 100 orang Din. Ini udah, Mas? Belum? Belum. Udah, Mas? Oke, ini edisi 10. Halamannya Din, halaman 654. Ini, Mas. Naik lagi, sorry, 65, naik 652, 651, nggak tahu, coba aja naik. Tuh, sebelahnya lagi tuh, kan ada tanda panah tuh. Sebelah kiri. Nah, itu tabel T. Gedein ya, Din, view-nya. Oke, saya ulangi, biar kalian tidak bingung dengan kapan melihat lebih kecil, kapan melihat lebih besar. Dalam perhitungan menggunakan output SPSS, yang dibandingkan adalah nilai sig-nya. Kapan dikatakan signifikan? Apabila nilai sig yang ada di tabel lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil, signifikan. Oke, Din, balik lagi Din ke tabelnya, Din, ke tabel output SPSS, sorry, ke output SPSS. Loh, ini mesti out dulu ya kalau Dinda ya? Iya. Oh, ribet ya. Oke. Saya nggak ini deh. Ya, oke deh. Udah mau buka yang mana, Din? Terserah deh. Saya mau ini. Jadi Dinda kalau pindah window mesti out dulu ya? Iya, Mas. Jadi lama. Ya, oke. Silakan ini deh. Yang sekarang mau buka yang mana, Dinda? Saya masih perlu bolak-balik soalnya. Yang output, Ya, boleh kan, yang Mas? output mana? Ini? Belum. Udah kelihatan, Mas? Masih belum Udah, kelihatan, oke. Mas? Jadi itu kan nilai T-nya berapa, Din? Nilai T hitungnya 7, 101, nah, itu adalah nilai T hitung. Kalau kita menggunakan manual, yang kita bandingkan T hitung dengan T kritikal di tabel. Nah, dalam menentukan apakah nilai T hitung yang didapatkan itu signifikan tidak kalau menggunakan tabel, kita perlu 3 informasi. Pertama, DF-nya berapa? DF-nya berapa, Din? Degrees of freedom-nya? 35 dari 36 partisipan dikurang 1. Kalau dalam paired sample t-test, DF-nya N total kurang 1, 36 dikurang 1, 35. Kemudian ingetin Din, 7,101, 35. Balik lagi ke tabel graveter Walnau-nya, tabel T. Ya, mungkin ada yang lain juga yang punya komputer lebih cepat, mungkin nanti biar ini kita efektifkan waktunya. Ya, nggak apa-apa, Din, terusin, Din, untuk yang tabel T-nya. Ada yang volunteer, yang komputer yang ngerasa cepat, kemarin Vini lumayan cepat tuh, Vin, kalau mau lagi, Vin. Udah kelihatan, Mas? Belum? Masih belum kelihatan, Mas? Lagi presenting, ya gedein Zoom. Ini, Mas. Belum, lagi gedein, kurang. Itu ada tanda plus tuh di samping itu. Ya, gedein lagi, view-nya nggak kelihatan. Ya,
Kita mesti melihat dulu, pertama one tail atau two tail-nya. Bawain, Din. Din ya, bawain. Iya, Mas. Ya, top. Oke, di situ ada one tail, ada two tail. Kita menggunakan hipotesis yang mana? Kalau one tail, ya berarti yang kolomnya atas tuh, judul kolomnya. Jadi baris ketiga ya, ada 005 tuh di bawah tulisan proportion. Jadi kalau tidak dinyatakan dalam soal, pakai 0,05. Sekarang DF-nya 35, Din. Ke bawahkan lagi. Ya, terus di tengah yang di bawah, DF-nya 35 ada nggak? Ada ya 30, Ya, antara 30 kita sama 40. menggunakan namanya interpolasi. Tapi gampang lah, ini kan nilai tadi berapa, Din? Nilai T hitungnya 7,101, Mas. mau di 30, mau di 40 masih tetap jauh lebih besar, ya. Nilai T hitungnya 7, sekian. Nah, oke, sekarang kalau kita menghitungnya manual, yang kita bandingkan antara T hitung dengan T kritikal di tabel. T hitungnya 7, sekian, T kritikalnya 1,7, 1,6. Jadi sengaja dengan demikian, nilai T hitung lebih besar dari T kritikal di tabel, baru dikatakan signifikan. Ada pertanyaan untuk interpretasinya, sejauh mana signifikan atau tidak signifikan, baik menggunakan output SPSS maupun menggunakan perbandingan dengan tabel T di buku. Sejauh ini tidak ada, Mas, kalau dari saya. Ya, Din, sekarang yang dua perbandingan lainnya, Din. Ini ada, ini enggak, supaya enggak terlalu lama, tapi nggak tahu juga nih memulainya. Silakan kalau Udah. ada yang pakai komputer lebih cepat, silakan. Sorry, Din. Kalau nggak ada, Dinda lagi. Ya, Dinda lagi. Din, sekarang yang tinggi dengan sedang, logikanya kalau lihat dari angka-angkanya perbedaannya makin besar ya, Din? Nggak apa-apa? Iya, Mas. Ya, sekarang yang tinggi masukin. Tinggi. Kemudian yang Dengan yang rendah. Kemudian klik. Sekarang yang sedang dengan yang tinggi. Running, jangan di open dulu. Sedang dengan rendah. Ya, jadi kita bisa melakukan perbandingan sekaligus banyak gitu ya. Klik OK, Din. udah kelihatan semua, Mas. Ya, lihat itu perbandingannya tuh yang apa? Tinggi, sedang, tinggi, rendah, rendah, sedang, rendah, tinggi gitu ya. Jadi tinggal diinterpretasikan aja nilai T-nya dilihat dari signifikansi. Apakah perbedaannya signifikan semua, Din? Kayaknya iya, Mas. Ya, oke, dilihat dari yang mana, Din? Dilihatnya untuk mengatakan bahwa perbedaannya signifikan dilihat dari yang Ininya, Mas. nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oke, tambahan info lagi nih. Dalam SPSS tidak ada fitur untuk melihat one tail hypothesis. Adanya two tail ya di kolom paling kanan paling atas, Udin. Iya, Mas. Signifikannya two tail, nggak ada settingan one tail. Solusinya nilai signifikansi yang ada dibagi 2. 0,000 dibagi 2 makin kecil lagi, jadi signifikan banget gitu ya. Oke, Mas. Oke, pertanyaan? Nggak ada gitu ya. Ini untuk independent sample t-test. Kalau kita mau membandingkan sekaligus tiga-tiganya, apa Din nama analisis statistiknya, Din? Yang ANOVA bukan, Mas? Repeated measures ANOVA. Coba lagi dilihat dari sini aja langsung analyze. Compare mean, general linear model kalau yang ini. Repeated measure, itu ya. Tapi saya nggak bahas ini ya, karena itu materinya bukan untuk sekarang itu ya. Jadi linknya. Oke. Pertanyaan untuk related sample t-test atau nama lainnya paired sample t-test atau dependent sample t-test dengan desain penelitian within subject design. Mas, saya mau tanya dong, Mas. Oke. Tadi kan yang
DFV 35 nggak ada di tabel ya Mas? Berarti tadi gimana Mas? Maaf saya agak... Interpolasi itu kita kayak kalian dulu cari persentil itu. Oh oke, kayak pas MPSD ya Mas? Kalau nggak ribet, ini aja, dari 2 titik 30 sama 40 tambahin bagi 2, selesai. Oh oke. Atau caranya ada lagi nih. Iya Mas. Ada lagi caranya, jangan pakai tabel, pakai SPSS aja gitu. Ngapain ngitung-ngitung ribet pakai tabel kalau SPSS-nya udah ada gitu ya. Oke. Ya, kita nggak bahas pakai yang JASP ya, karena juga waktu masalahnya. Oke, sekarang permasalahan yang kedua, Din. Apakah kesediaan laki-laki berbohong lebih tinggi pada yang ekspresi senyum dibandingkan dengan yang ekspresi netral? Iya Mas. Ya, jadi sekarang kita bandingkan gini nih. Pada yang kecantikannya tinggi, Din, jadi kita mau melihatnya ini dulu nih. Kita jadi ada 3 analisis. Pada yang kecantikannya tinggi, itu kayak gimana perbedaan tingkat kesediaan untuk berbohongnya. Logikanya sih yang senyum lebih tinggi dibanding yang netral gitu ya. Atau kita gabungkan aja deh, Din. Kita mau cari nilai total kebohongannya, Din. Partisipan pertama, kesediaan berbohongnya itu sama dengan berapa gitu ya. Oke Mas. Jadi kita mau gabungkan nih, tinggi tambah sedang tambah rendah gitu ya, skor gabungan gitu ya. Ya, transform, Din. Transform. Compute variable. Ya, mungkin tulis kebohongan atau apapun, pokoknya skor total gitu ya. Gini Mas. Ya, kemudian tinggi di bawahnya lagi, kiri lagi ya, klik tinggi, masukin panah, tambah, ada tambah tuh, ada tanda tambah dulu ya, tambahin sedang, tambah lagi tinggi, oke. Di bawah. Oke lagi ya, oke, kita lihat di data SPSS-nya, Din, bukan di sini, di datanya, di data view, ini output. Itu Mas. Ya, itu dari ya skor total ya. Yang orang pertama bohongnya 27 gitu ya. Dijumlahkan. Oke, sekarang kita bandingkan, Din, kebohongan yang ekspresi senyum dengan yang netral, mana lebih tinggi? Apa nama analisisnya, Din? Membandingkan kebohongan pada 2 kelompok orang yang berbeda. Yang nomor 1 sampai nomor 18 yang dapat foto ekspresi senyum, yang 19 sampai 36 yang ekspresinya netral. Nama analisis statistiknya apa, Din? ANOVA bukan Mas? Ya, bisa one way ANOVA, bisa independent sample t-test. Ya, analyze, compare mean, independent sample t-test dulu. Ini Mas. Ya, tes variabel adalah nama variabel yang ingin kita uji perbedaannya. Kebohongan masuk ke tes variabel. Grouping variabelnya berdasarkan ekspresi wajah. Diklik dulu ekspresi wajahnya, Din. Ekspresi wajahnya diklik dulu. Udah. Belum? Di grup. Masukin grouping variabel. Ya, define group. Saya codingnya tadi 1-2, Din. Grup 1, 1, grup 2, 2. Jadi 1-2 dapat dari mana? Dari variable view-nya. Settingannya begitu. Continue. Oke. Ya, jadi dalam hal ini lihat bahwa yang ekspresinya senyum, kebohongannya berapa nih? 30 berapa? 34,83 Mas. 34 lah ya. Yang ekspresinya netral 32. 32,3. Bedanya 2 poin sekian ya. Tuh ada tuh sekarang di tabel bawahnya tuh. Ada t-test equality measure itu ya. Nilai mean difference-nya berapa, Din, di situ, Din? Kolom mean difference-nya Sama-sama 2,5 Mas. ya, karena memang selisihnya 2,5 poin ya perbedaannya. Kalau secara arah udah betul ya, yang ekspresinya senyum karena kelihatan lebih cantik, maka laki-laki pasti akan lebih bersedia untuk berbohong dibanding dengan ekspresi yang fotonya netral ya, foto netral.
Arahnya udah betul. Nah, sekarang lihat signifikansinya, Din. Signifikansinya berapa di situ angkanya? 711 Mas. Di Bukan, atas 0. signifikansi yang kedua, Din. Kalau saya nggak jelasin yang Liventes ya, yang T-test aja, Din. Signifikansinya ada 2 tuh kalau di dalam output SPSS. 0,344 Mas. 0,344. Kalau dibagi 2, jadinya berapa, Din? 0,172 Mas. 0,172. Nah, pertanyaan saya sederhana sekarang. Apakah perbedaannya signifikan apa enggak antara yang senyum dan yang netral? Enggak Mas. Karena di atas 0,05. ya oke, jadi melihatnya begitu ya. Kalau misalkan mau membandingkan dengan tabel, lihat tuh sebelah kirinya ada kolom DF 34. 34 itu didapat dari partisipannya 36 dikurang 2 karena ada 2 variabel, ada 2 kelompok. Kemudian T-nya berapa, Din? T-nya 0,96 Mas. Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan tabel, coba kita bandingkan pada tabel dengan DF 34 atau 30. Di yang meter ya Mas? Ya, pasti nilainya akan jadi lebih, nilai kritikalnya pasti akan lebih besar gitu ya. Kan itu kan 1 koma ya. Jadi Iya. karena nilai hitungnya lebih, nilai T hitung lebih kecil dibanding nilai kritikal di tabel, maka hipotesisnya ditolak. Ini saya khawatir ngomong sendiri, ada pertanyaankah untuk menginterpretasikan hasil? Oke, silent 5 detik berarti aman ya. Oke, Din, nilai Iya, Mas. tadi berapa nilai T-nya? 0,96 Mas. gitu ya. Kalau dikuadratkan berapa, Din? Maaf, saya ngitung dulu, Mas. (0,9216) Mas. Oke, 962 ya, dekat lah ya, mirip ya, hampir 1 soalnya. Oke, sekarang kalau ditanyakan untuk membandingkan kesediaan berbohong pada yang mendapatkan foto dengan ekspresi senyum dan netral, selain independent sample t-test, bisa juga menggunakan one-way ANOVA. Klik, Din. Analyze, dari sini aja nggak apa-apa. Analyze, compare mean, one-way ANOVA. Masukkan dependent-nya adalah kebohongan, faktornya berdasarkan ekspresi. Langsung klik OK. Kita perhatikan nilai T dengan nilai F ya. Nilai F-nya berapa, Din? 0,921, Mas. Oke, sama ya, dikuadratkan ya. Maksudnya hubungan nilai F dengan nilai T adalah dalam hal ini nilai F adalah nilai T kuadrat. F adalah T kuadrat. Oh. Beda, Mas. Hah? Kok beda? Iya benar, Mas. Maaf. Benar, tadi 921. Ya. Jadi, sekali lagi, ini saya over aja, Din. Iya, Mas. Dalam hal ini, relevansi antara nilai F dengan T adalah nilai F itu T kuadrat. Oke, ada yang belum terjawab dari 3 pointer pertama ini? Effect size belum ya? Ya, selain effect size ada pertanyaan? Untuk yang bersyukur kita udah lagi latihan soal nih, independent sample t-test dengan dependent sample t-test, plus juga ANOVA gitu ya, repeated based on ANOVA tapi enggak. Kemudian kita lagi menginterpretasi hasil t-test nih dengan software SPSS. Ini saya menjalankan SAP aja sebetulnya. Saya nggak tahu kelas lain atau mungkin kelas D atau Senin lalu ngebahas ini apa enggak gitu ya. Soalnya saya tinggalin betulan karena saya di kelas A. Oke. 3 poin pertama kecuali effect size ya, udah ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, nggak ada. Ya, sekarang kita bahas namanya effect size. Apa sih effect size? Effect size.
Ini saya udah, Mas. Udah, thank you Din, dapat 2M cek rekening. Makasih, Mas. Ya, kamu ngasih 1M, aku ngasih 2M. Makasih itu 2M. Ya, effect size dalam hal ini dilihat di referensinya untuk effect size, mungkin biar gampang, lihat di halaman 2,5, 250. Ini effect size. Tapi saya buatkan PowerPoint aja ya, silakan kalian baca ya. Oke, ada 2 batasan di dalam ketika kita melakukan pengujian hipotesis. Kan tadi untuk yang repeated measure hasilnya signifikan. Tapi kita biasanya kalau signifikan itu hanya menjelaskan bahwa hipotesis nolnya ditolak, hipotesis penelitiannya diterima. Kita nggak bisa untuk membuat bahwa kemungkinan terkait dengan datanya itu pengaruhnya besar apa enggak ya. Karena memang dalam hal ini kalau dikatakan batasannya hanya signifikan, mungkin sederhananya signifikan aja atau signifikan banget lah versi bahasa kalian itu ya. Jadi kalaupun kita pakai yang kolom tadi SIG-nya ini 0,04 atau 0,00001 gitu. Jadi artinya signifikannya sangat-sangat signifikan atau cuma sekedar signifikan aja. Kalau misalkan dalam hal ini alirannya hitam putih, ya maka hanya bilang signifikan apa enggak signifikan. Tapi tidak terlalu bisa melihat kalau signifikan itu effect size-nya besar atau kecil. Yang kedua dalam hal ini, kalau terlebih dalam penelitian yang sifatnya eksperimental, di mana ada treatment, di mana kita mau melihat efek treatmentnya itu besar apa enggak, ampuh apa enggak ini obat, atau ampuh apa enggak ini metode pengajaran, dan seterusnya. Maka dengan informasi signifikan aja dianggap kurang. Jadi perlu ditambahkan informasi baru namanya effect size. Effect size kurang lebih adalah seberapa besar si pengaruh IV terhadap DV, atau seberapa besar perbedaannya, atau seberapa besar korelasinya. Jadi boleh dikatakan ini menjadi standar baru di dalam proses penelitian, tidak hanya mengatakan signifikan atau tidak signifikan, tapi juga menambahkan informasi effect size-nya. Komentar, pertanyaan? Ya, 5 detik sepi, aman. Hitungnya gimana? Hitungnya bisa pakai cara seperti ini. Ada Cohen D, di mana yang dilihat adalah selisih perbedaan min-nya. Tadi kan ada min, perbedaannya min-nya bedanya 2,5 tuh, antara yang senyum dan yang netral. Nanti kita bagi dengan standar deviasinya. Nah, hasil pembagiannya masuknya ke yang D yang mana nih? Ini untuk menghitung perbedaan min-nya udah tahu ya? Perbedaan kelompok 1 dengan kelompok 2. Lalu dihitung standar deviasinya. Standar deviasi, ya asumsi saya udah paham ya, udah pernah dibahas di Pentat deskriptif semester lalu. Nanti hasilnya kita bandingkan. Ini kok angkanya nggak pakai rentang, jadi kalau D-nya 0,3 gimana nih? Kalau D-nya 0,3 masuk kemana? Ini saya nanya duo yang saya kenal aja nih. Satu namanya blocker, satu namanya spiker. Tadi spikernya udah, sekarang blockernya mana blocker? Saya, Mas. Ya, aku tuh middle blocker. Yang lain bingung kali, blocker apaan tuh? Ya, ini 2 orang jangkung-jangkung saya taruh di depan buat ngeblok sama buat nyemes. Ya, ini kalau 0,3 Ken, menurut Ken ini masuk ke small atau masuk ke medium? Kayaknya perlu pakai sejenis interpolasi nggak sih, Mas? Ya, kita pakai batasan tengah-tengahnya aja, 0,3 lebih dekat kemana gitu Ken, gampangnya, simpelnya gitu. Jadi kalau 0,3 dekat ke small. Jadi ini batasannya tengah-tengahnya nih. Atau ada juga yang bilang ini titik atas, lalu kalau 0,3 ya masuknya ke medium. Tapi ya mungkin biasanya orang males kalau udah punya angkanya ngapain dikategorisasikan.
Lebih baik ya udah angkanya tetap angkanya aja gitu ya. Jadi ini effect size-nya menggunakan D. Yang lebih banyak dipakai yang baris tengah sih. Jadi artinya ini bahasanya tengah-tengahnya. Kalau 0,32 lebih dekat ke 0,2, maka 0,32 effect size-nya small. Apa sih maksudnya? Ini pada dasarnya effect size itu yang mau dilihat adalah seberapa besar, kalau kita konteksnya perbedaan, seberapa besar bedanya. Bedanya itu dalam pengertian, dia kalau kita mau menghitung atau mengukur effect size-nya, kita pastikan dulu dia signifikan. Kalau nggak signifikan, effect size-nya di bawah 0 atau mendekati 0, jadi nggak perlu dilanjutkan. Jadi kalau kita mau melihat effect size, pertama itu kalau dia signifikan, lalu dilanjutkan bahwa dalam hal ini kalau effect size-nya itu besar atau kecil, kita perlu melakukan perhitungan tambahan. Ini Ken, yang dilihat round ini, round itu ya sekitar itu ya. Jadi pakai patokan antara 0,2 sampai 0,5, tengah-tengahnya 0,35. Ini 0,65 batasannya gitu ya. Komentar? Mas, mau nanya Mas. Yes. Ini yang menentukan angka ini di assign kecil, angka ini di assign medium, itu siapa ya Mas ya? Saya juga nggak tahu, Pak RT kali ya. Oh ini konvensi peneliti. Oke Mas. Oke, ini kesepakatan aja dari Pak RT, para RT di bidang psikometrika dan bidang statistik menentukan angkanya ini. Ini cara pertama. Cara pertama mungkin agak ribet. Agak ribetnya kalau kita udah dapat nilai T, kita mesti mundur lagi nih, ngitung lagi perbedaan minnya berapa, min sampel 1 dikurang min sampel 2, lalu ngitung standar deviasi. Ngitung standar deviasi ribet lagi. Akhirnya orang banyak pakai yang kedua. Pakai yang kedua, kan nilai T-nya udah ada. Nilai DF-nya udah ada, tinggal dihitung aja. Lalu dapatlah nilai si namanya ini effect size percentage of variance atau bisa juga disebut coefficient of determination. Ini R square-nya, kok angkanya kecil-kecil amat ya? Karena ini kuadrat. Kalau ini 0,1 dikuadratkan 0,01. Ini 0,3, 0,09, ini 0,5. Jadi kalau nanti kita mendapatkan nilai R ini untuk lambang korelasi ya. Nanti korelasi itu setelah UTS ya kita bahas ini. Tapi ini akan menjadi yang lebih banyak dirujuk nih tentang R square. Terlebih karena kita menggunakan nilai T dalam analisis t-test, maka bisa terhitung nih. Kalau T-nya sekian, T-nya dikuadratkan, lalu dengan DF, lalu dihitung dengan R square-nya, maka dilihat nih, ini kalau ini batasannya sama nih, biasanya pakai yang around, tapi karena kuadrat, lebih banyak orang akhirnya 0,1 ke bawah, 0,9 ke bawah, 0,25 ke bawah gitu. Komentar? Ke bawah, sorry, ke atas. 0,25 ke atas large effect, 0,09 sampai 0,24 medium, 0,01 sampai 0,09 itu small effect. Nanti di dalam tadi berapa ya ini ya? 361 kah? Ya, saya cari nih kalau dalam penulisan ini nih, dalam penulisan hasil. Jadi kalau dalam penulisan hasil, kalian perlu lihat juga standar dalam EPA gitu ya. Ini reporting in literatur. Jadi kalau kita nulis dalam literatur, ini lihat nih. Jadi yang dituliskan apa? Dituliskan dalam hal ini ininya nih, standarnya. Standarnya dituliskan, pertama, saya kirain ya. Jadi dalam literatur, untuk menuliskan hasil dari pengolahan t-test, pertama disebutkan kelompok mana yang lebih tinggi dari kelompok mana. Ini penelitiannya pakai yang ruangan redup, sama dengan yang ruangan well-lit ini nih. Jadi ruangan redup sama ruangan yang terang, dalam hal ini performanya lebih tinggi yang
mana nih? Dim lilit. Ini performa kecurangan. Jadi artinya orang itu cenderung kalau di dalam ruangan gelap, kecurangannya lebih tinggi dibanding yang ruangnya terang. Min-nya sekian, ini deskripsi statistiknya. Kemudian dijelaskan bahwa perbedaan min-nya signifikan. T dalam kurung degrees of freedom, ini nilai T-nya, ini bacanya adalah signifikan, P-nya lebih kecil dari 0,05. Ini D-nya, effect size-nya. Oh, effect size-nya tadi kan batasannya 0,8 ya untuk yang height. Ini jauh di atas, maka ini effect size-nya besar gitu, large. Komentar, pertanyaan? Mas mau nanya lagi dong. Yes, kan? Jadi tadi pengukuran effect size itu ada dua ya Mas, ada Cohen's d sama yang R-square kan? Ya. Dan tadi yang di literatur itu dia pakai yang R-square Mas. Yang literatur yang ini, mana? Ini pakai D. Iya yang ini. Ini pakai D. Nih. Oh jadi ini Cohen's d. Kalau misalnya saya mau pakai R-square, tulisnya gimana Mas? Ya udah tinggal R kuadrat. Kalau mau ini ngitung manual, ini nilai T-nya dikuadratkan. Nilai T-nya dikuadratkan ini dibagi T kuadrat ditambah DF. Ngitung diri lah gitu atau mau dihitungin? Maksud saya pelaporannya aja sih Mas. Ya, pelaporan sama nih. Sampai sini sama nih. Sampai sini sama. Sorry. Nih, sampai sini sama. Okay. Cuma 1,33-nya diganti dengan R-square. R-square ngitungnya gimana? Ngitungnya pakai yang ini. T-nya kan ada nih. T yang ini nih. 2,67 dikuadratkan. Dibagi 2,67 dikuadratkan ditambah DF. Kalau mau dihitung silakan. Berapa nih? 2,67 6 ya. Katakanlah 6. 6 dibagi 6 tambah 14. 6 dibagi 20 berapa? 6 dibagi 20 sekitar 0,3-an ya. Jadi ini 0,3 nih. 0,3 masuknya juga 0,3 masuknya di large ya tuh. Ya kalau ngitung sih kalian bisalah kalkulator atau kalau udah dapat rumusnya gitu ya. Mas, jadi notasinya tetap pakai D Mas, bukan pakai R-square. R-square. Notasinya R-square. Oh. Sorry, tadi saya ngebloknya kurang ya. Ya ini notasinya jadi R-square, sorry. D itu untuk Cohen's. Ya. Oke Mas, dipahami Mas. Yes. Mas, saya mau nyoba nanya Mas. Yes. Kalau misalkan di contoh Mas itu kan D-nya 1,33, apakah dia bisa langsung di R-square kan atau dia harus masuk rumus dulu? Gimana sih Pak? Enggak, kalau D ini kan ngitungnya begini D-nya nih. Tuh. Selisih min dibagi standar deviasi. Nah, ini kalau mau ngitung agak ribet karena standar deviasinya bukan standar deviasi dari ini, bukan standar deviasi dari masing-masing kelompok. Ini kan di sini ada standar deviasi, di sini ada standar deviasi. Tapi yang dimaksud di dalam perhitungan effect size kalau menggunakan D, ini salah ngetik juga nih sebetulnya. Kalau kita menggunakan D, perhitungan effect size-nya menggunakan full variance. Full variance gimana ya? Full variance. Sebetulnya materinya harusnya materi konseptual, tapi apa-apa deh, kita cobain dulu nih. Tes. Mana ya? Ntar saya nyari dulu. Bentar ya, sorry Bu. Effect size. Ini tadi yang masalah Wallet sama ini nih. Wallet itu yang masalah cheating.
Jadi kalau remang-remang cenderung orang akan cheat katanya dibanding yang well lit. Oke, ntar saya cari lagi, sorry. Jadi nunggu, tapi pertanyaannya oke sih. Dapatnya dari mana gitu ya? Ini aja deh, halaman 250, tapi mundur jauh. Aduh. Nah ini effect size. Ini effect size-nya nih. D-nya dari selisih mean. Ini dari standar deviasi nih. Itu ya. Saya gedein. Ya, ini di buku ya. Sama ya, cuma notasinya di sini sigma. Sigma itu diambil dari populasi. Tapi ini nggak memungkinkan didapat karena kita nelitinya pada sampel. Lalu kita ganti namanya estimated. Sebetulnya nama sebenarnya. Dia selisih min 1, min 2 dengan ini bacanya apa? Bacanya full variance, varian bersama. Full variance-nya nyarinya gini nih, dapat dari mana? Dari data. Nanti dilihat nih, full variance-nya di atas. Full variance-nya 9. Dapat dari mana? Dari atas. Ya pokoknya kalau ngitung, saya ngitung manual, saya nggak bisa. Kalian aja ngitung manual, saya pakai software ya. Nih, hitung variannya dapat. Oke, terjawab, Muhammad? Iya Mas, paham. Ya. Ya, jadi gunakan bukunya untuk untuk rumusnya. Saya juga kalau dibilang rumus, saya udah lama nggak main manual. Saya tuh nggak suka manual karena udah lama nggak teliti, salah lagi. Kayak kemarin tuh banyak yang salah hitung manual. Oke. Udah nih effect size. Ada pertanyaan? Pointer terakhir, sample size ideal. Kalau ada pertanyaan silakan loh. Mas, ini apakah jadi kan tadi kan ada effect size-nya itu kan ada 2 rumus ya Mas ya. Biasanya itu yang dipakai mana Mas? Lebih banyak sih sebetulnya R-square sih kalau di dalam penelitian yang lebih jauh karena secara jumlah pun penelitian yang strateginya korelasional itu lebih banyak dibanding yang komparatif. Jadi kalau dibilang yang mana, ya sebetulnya tergantung juga strategi penelitiannya. Kalau yang komparatif itu kan mengcompare itu membandingkan, lihat selisihnya. Lebih banyak pakai D. Jadi tergantung kalau penelitiannya eksperimental, biasanya pakainya yang D, Cohen. Karena memang sudah ada bawaannya, karena dan terlebih dia merupakan treatment. Tapi kalau boleh dikatakan sebetulnya meaning-nya sama aja sih. Meaning-nya sama aja itu kalau dia small ya small juga. Tapi memang angkanya akan beda nih. Kalau yang R-square itu nggak akan lebih dari 1. Nggak akan kurang dari 0. Nggak akan negatif, nggak akan lebih dari 1. Jadi angkanya akan dari 0 sampai 1. Kalau yang ini mungkin lebih, bisa D tadi 1,33 gitu. Jadi mungkin kalau berdasarkan lebih banyak penelitian yang korelasional, kemudian juga concern-nya mengenai batasan angkanya 0 sampai 1, mungkin kalau yang saya banyak baca, lebih banyak yang menggunakan R-square. Oke, Mas. Yes, oke, sekarang lanjut ke yang namanya penentuan effect size. Ini cross check ya, apakah kalian udah dapat ya filenya? Ada di kalau kelas D ada Classroom, kelas A ada Google Drive. Saya salah ketik. Oke, effect size, lalu sample size. Pertanyaan standar di dalam suatu proses penelitian, terutama penelitian inferensial, adalah partisipannya butuh berapa orang ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Gimana cara untuk kita tahu bahwa dalam hal ini partisipannya idealnya minimal berapa orang?
Jadi ini yang sering sekali dilakukan, maka angka 30 ini adalah yang sering sekali muncul, tapi itu salah. Diharapkan dalam hal ini ada banyak sekali analisis statistik mensyaratkan normal distribute datanya, terdistribusi normal. Tapi permasalahannya biasanya agak susah tuh mendapatkan distribusi normal. Lalu ketika baca 30 N-nya maka akan terdistribusi normal, itu salah. Salahnya itu karena ada yang terdistribusi normal ketika N-nya 30 adalah distribution of sample means, bukan distribusi datanya. Jadi bukan angka 30. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melakukannya supaya mendapatkan angka dengan power yang tinggi, dengan efek yang tinggi. Maka nanti kaitannya power itu apa? Power itu mungkin gambaran sederhananya gini. Kita ingin punya penelitian yang dapat memiliki kekuatan ataupun menghasilkan efek size yang tinggi. Cenderung kalau dalam penelitian itu gitu. Selain kalau signifikan aja itu udah biasa. Tapi kalau ditambahkan, pengen penelitian saya punya power itu ditunjukkan dengan effect size. Jadi nanti akan berkaitan dengan effect size. Apa tujuannya? Tujuannya mungkin kalau terkait dengan type 1, type 2 error dalam hal ini, ketika kita punya power ataupun punya effect size yang besar, itu implikasinya yang akan dilakukan ketika powernya besar adalah kita akan melakukan keputusan yang benar. Memang betul ada hubungan atau ada perbedaan atau ada pengaruh sehingga H0-nya ditolak. Jadi ini concern-nya terhadap H0 ya, bukan hipotesis penelitian. Type ketika powernya rendah, kita cenderung akan melakukan, kita bilang bahwa kan signifikan tuh. Signifikan kan berarti ada hubungan atau ada perbedaan atau ada pengaruh. Tapi karena powernya rendah, kita melakukan type 2 error sebetulnya. Tidak sengaja, karena nggak tahu. Ya, silakan, ini konseptual. Biasanya juga banyak pertanyaan kalau di sini. Kita concern-nya adalah selain mendapatkan hasil yang signifikan, signifikan itu artinya ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh. Jadi kolom yang ini yang dipakai. Nah, pertanyaan lanjutannya kan tadi dengan effect size, kita mau melihat, kita mau menentukan penelitian kita itu sebetulnya efeknya tinggi atau rendah ya, large atau small ya, maka akan menjadi lebih kuat lagi dengan cara kita memiliki power yang besar. Power itu kita tuh artinya penelitiannya atau hasil penelitiannya. Kalau powernya tinggi, maka kita cenderung akan melakukan pengambilan keputusan yang benar. Kalau powernya rendah, itu kita cenderung akan melakukan type 2 error. Type 2 error itu adalah penelitiannya bilangnya signifikan, tapi H0-nya sebetulnya nggak ada beda, nggak ada pengaruh, nggak ada korelasi. Ya, saya skip dulu aja. Bagaimana kita meningkatkan power? Paling sederhana adalah menambah besarkan jumlah partisipannya, jumlah sampel size-nya. Nah, karena memang dalam hal ini logis juga, kalau kita melakukan penelitian, kan biasanya penelitian itu sifatnya inferensial untuk menyimpulkan kondisi di populasi dengan harapan bahwa dengan adanya populasi sampel yang lebih besar, kita dapat menggambarkan populasi dengan lebih baik karena sampel kita lebih representatif. Gimana? Mas, Yes. saya mau konfirmasi pemahaman saya. Berarti saja nih kalau misalkan sebuah penelitian tadi kalau apa sih awalnya relevan, apa sih tadi sebelum relevansi?
pokoknya sebuah penelitian punya hubungan yang signifikan. Nah, ya, hubungan yang signifikan. Nah, tapi hubungan yang signifikan ini belum tentu dia berhubungan banget. Bisa aja kayak berhubungan aja. Gitu nggak sih, Mas, istilahnya power? Ya, oke. Jadi betul. Jadi kita konten gampangnya tadi ya perbedaan ya. Jadi kalau kita hanya mendikotomikan hasil sebagai signifikan atau tidak signifikan, maka itu concernnya adalah hanya dibilang ada atau tidak ada, jadi hitam putih. Nah sekarang ketika bahwa dia signifikan tuh ya, ini biar saya nggak terlalu membuat lebih kompleks, kita konteksnya ke komparatif ya, perbandingan dua kelompok. Jadi dalam hal ini ada penelitian membandingkan dua macam. Oke, siapa ya yang ini? Ya, blocker. Menurut blocker nih, kalau ada orang cantik, menarik gitu ya. Tapi ternyata belakangan kayak ini tahu bahwa dia bertato. Kira-kira kayak ini akan merasa gimana kan? Saya biasa aja sih Mas, nggak ada perubahan persepsi. Perokok gitu misalkan. Jadi dalam hal ini kan kita mau melihat perbedaan pandangan terhadap perempuan bertato dan merokok pada laki-laki. Jadi ada satu orang pakai foto aja ya, kalau merokok mungkin agak susah. Pakai satu foto with tattoo and without tattoo. Kemudian diberikan kepada dua kelompok laki-laki berbeda, independent measures ya, independent sample test. Kita mau melihat ini fotonya cuma satu orang, kemudian kita bandingkan seberapa menarik si foto ini dari rating 1 sampai 10. Kelompok yang dikasih tunjuk foto dengan tato itu nilainya katakanlah sedikit lebih kecil dibandingkan yang tanpa tato. Tapi kalau partisipannya mirip Kenny, yang tidak terlalu mempermasalahkan masalah dengan atau tanpa tato, maka mungkin perbedaannya kecil gitu ya, dibandingkan dengan mungkin dengan orang-orang yang apa istilahnya, yang mainstream itu ya. Kalau saya menganggap tato itu adalah seni itu, jadi mungkin dalam hal ini akan berbeda. Nah, jadi ketika perbedaannya beda tipis, Betty, maka mungkin saja perbedaannya tetap dianggap signifikan, tapi itu ternyata memungkinkan terjadi type 2 error karena bedanya beda tipis banget, karena powernya rendah, karena perbedaannya rendah, karena effect size-nya rendah. Tapi kalau bedanya beda banget itu misalkan apa ya, misalkan tadi foto dengan yang kecantikan tinggi dengan kecantikan rendah, itu kan pasti akan beda banget dibandingkan kecantikan tinggi dengan kecantikan sedang. Jadi semakin kontras suatu kelompok dengan kelompok lainnya, maka powernya akan makin tinggi ketika bedanya makin kontras. Ya, saya pikir contohnya udah cukup banyak ya. Jadi kapan powernya tinggi, kapan powernya rendah akan didukung dengan meningkatkan jumlah sampel di dalam penelitiannya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara menentukan bahwa sampel size-nya itu berapa minimalnya untuk mendapatkan hasil yang cenderung lebih diterima secara konvensi. Sampai sini nangkep dulu nggak? Sejauh ini nangkep, Mas. Kalau saya. Oke. Ya, sekarang saya yang solo demo deh, karena kelompok kalian belum pernah ini ya. Kita coba googling, namanya, kita pakai software ini, untuk menentukan sample size minimal, pakai software. Silakan coba kalian juga, ini karena softwarenya kecil, jadi bisalah download sendiri ya. G-Power. Softwarenya, aslinya sih pakai pakai bintang, G-Power. Softwarenya buatan Jerman,
makanya Deutsch. Oke, dibuka, di download ya, ini aman kok. Nanti kalian download filenya. Oh ini bahasa Jerman, oh pusing, ya udahlah cari, pokoknya installernya gitu. Ini nih, downloadnya di mana nih? Kok udah lama nggak download? Pokoknya saya ada nih, punya nih gitu software ini ya. Saya buka softwarenya dulu. Kalian cari G-Power, lalu nanti software. Nah ini, ininya, tampilan softwarenya. Oke, saya balik lagi. Jadi dalam hal ini, kita mau mencari informasi batasan berapa jumlah, mungkin jangan bilang jumlah sampel ya, jumlah partisipan atau sample size bahasa Inggrisnya, minimum. Jadi software G-Power ini adalah software yang digunakan untuk mengetahui berapa minimum jumlah partisipan. Nah, metodenya dari 5 metode untuk mencari jumlah partisipan minimum namanya metode a priori. Nah, a priori itu ada di sini nih, a priori nih, type-nya tuh yang ini tuh, a priori. Ini nggak bisa zoom nih, nggak bisa diperbesar. Oke, type of power analysis-nya a priori. A priori itu mencari sample size. Test family-nya apa? Test family-nya dalam hal ini, ya sebetulnya mau pakai f-test, pakai t-test, nggak apa, kita pakai t-test nih, misalkan pakai t-test, klik t-test. Statistical test-nya apa? Statistical test-nya misalkan kita mau pakai namanya mean difference yang independent means. Ini yang independent sample t-test. Two groups, tinggal klik. Sampai sejauh ini pertanyaan? Tail-nya, one tail atau two tail? Ya biasanya kalau penelitian lebih banyak yang one tail untuk membuktikan bahwa ada perbedaan. Kita lihat lagi, power yang diinginkan, ini kalau berdasarkan di konvensi, ini tapi settingan yang ini lebih tinggi ya, 0,8 ya misalkan di powernya nih. Ini di setting lebih tinggi mas saya. Jadi untuk di psikologi karena kita pakainya, kita kan ilmu sosial itu, cenderung ilmu sosial itu banyak hal yang mempengaruhi sehingga powernya biasanya di set lebih kecil, 0,5 ke 0,8 ke terserah, tapi biasanya konvensinya 0,8 untuk yang average. Kalau mau lebih rendah, nanti konsekuensi kalau lebih rendah itu power kita makin kecil, mungkin makin dianggap ya penelitiannya nggak oke karena powernya rendah gitu. Maka ini kalau kita mau setting tinggal mainkan aja angkanya 0,8 gitu misalkan. Kemudian tinggal nanti yang kita lihat di sini nih outputnya, kita mau cari berapa sample size-nya nih, kolom yang ini nih. Tinggal klik calculate, klik, nah gitu. Oh butuhnya 102 gitu. Jadi berdasarkan software G-Power, ketika kita mau melakukan penelitian dengan membandingkan dua kelompok yang independen dengan menggunakan t-test, maka disarankan adalah nilai jumlah partisipannya sekian. Gitu. Kalau mau powernya kita kita perbesar 0,9, maka butuhnya lebih banyak lagi. Kalau mau lebih besar powernya, sampelnya lebih besar lagi. Gimana? Power Ranger, gimana? Power Ranger merah, Kenny? Mas, tapi kita tahu nih, udah tahu angka powernya yang harus yang kita pilih dan minimal sampelnya. Tapi ini berkaitan sama sampling, teknik samplingnya gimana, Mas? Apakah harus random sampling atau soalnya kan perbedaannya besar tuh Mas sama yang convenient sampling. Ya, oke, ini good question. Jadi ini memang tidak berkaitan dengan teknik samplingnya. Apakah probability sampling atau non-probability, random atau non-random. Yang jelas ini hanya bicara sample size.
memang ada ini sampel size-nya maksudnya ini ya, sampel size minimum ya, 140 ini minimum, lebih banyak lebih baik lagi. Jadi kalau dapat dikatakan sebetulnya mungkin kalau kita berbicara tentang mana lebih baik, random sampling apa non-random sampling, tentu jawabannya adalah berdasarkan model matematis. Model matematisnya dalam hal ini adalah dalam random sampling itu dianggap lebih dapat mewakili populasi, sehingga kalau memungkinkan dilakukanlah random sampling. Tapi memang kekurangan, atau bukan kekurangan sih, kesulitan di dalam kita melakukan random sampling itu mensyaratkan kita punya daftar anggota populasi sampling frame. Jadi misalkan sampling frame-nya adalah mahasiswa UI 43.000 sekian, kita bisa mengacak dari situ, ada daftarnya. Lalu ketika kita acak, kita pilih dulu, baru kita datangi. Itu proses dalam penelitian yang menggunakan random sampling. Pilih dulu, baru kita datangi. Tapi kalau misalkan non-random, biasanya kita berdasarkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi menjadi partisipan. Dan masalahnya representatifnya mungkin agak susah sih kalau misalkan ingin melakukan non-random sampling. Jadi untuk software G-Power ini tidak terkait dengan masalah random atau non-random sampling. Oh ya Mas, saya mau nambah lagi. Jadi saya masih kurang paham sama mekanisme G-Power ini. Soalnya dulu saya pernah bikin penelitian buat BEM dan kita pakai rumus Lovin kan Mas. Kita tadi yang seperti Mas bilang udah ada jumlah populasi dan kita tinggal pakai rumus itu buat menentukan sampel. Tapi ini kenapa bisa tidak keluar 140 gitu Mas, saya bingung. Oke, ini Slovang test itu ya. Bacanya Slovang, tulisannya SLOVIN gitu. Tapi Slovang, dia orang Skandinavia ya. Jadi Slovang ini memang dia ini pakai sampel kalkulator ya, Ken. Untuk Slovang test itu. Slovang test itu memang digunakan kalau population size-nya diketahui. Jadi kalau diketahui, pertanyaan berikutnya adalah berapakah jumlah partisipan minimal untuk kita dapat dianggap mewakili populasi. Ini nulisnya gini nih, Sloving. Namanya Slovang, cara hitung ya. Tapi kalau Slovang itu yang akan dilakukan adalah kalau population size-nya diketahui. Kalau yang G-Power, saya ngomongnya susah nih Ken, tapi gini aja nih Ken ya. Ada dua cara belajar matematika, mungkin kalau di kelas saya udah pernah tahu nih. Ini mau tahu nggak dua cara itu apa aja Ken? Boleh Mas? Ada dua cara belajar statistik. Yang pertama sebagai matematika. Apa tuh Mas? Sebagai matematika Ken. Jadi rumusnya ada Ken. Ini jujur saya dulu pernah belajar beginian nih Ken, ngitung mengenai kurva kan ada ya persamaan garisnya gitu ya. Saya dulu backgroundnya S2-nya psikometri. Jadi dulu tuh belajar pertama basic matematikalnya, yang kedua praktiknya. Dulu jago ini bikin software, sekarang mau boro-boro udah jarang dipakai, lupa gitu. Jadi belajarnya dulu kami dan saya dan teman-teman saya itu pakai matematika Ken. Tapi kalau sekarang kalau ditanya, aduh gue lupa lagi Ken. Jadi kita belajarnya pakai cara yang kedua ya Ken. Satu belajarnya matematika, yang kedua belajarnya agama Ken. Agama itu terima aja Mas ya. Terima aja, nggak usah banyak tanya gitu. Saya juga lupa lagi Ken. Tapi ini pendekatannya adalah pendekatan apa ya? Ini di balik software ini ada function tertentu. Function tertentunya ya adalah udah di set gitu ya, dan ini memang sudah menjadi kayak semacam standar. Jadi kalau memang mau, nih silakan ke Jerman nih kan, tuh tempatnya di situ tuh di Solberg, di Jerman bagian. Gak Mas, saya belajar agama aja deh. Oke ya gitu ya, lebih tenang kan, nggak murtad gitu ya. Makasih Mas. Iya. Jadi ini cara penggunaannya simple sebetulnya, apalagi kalau ini terkait penelitian yang kalian kan nanti cuma akan pakai dua, yang t-test ini
untuk yang sifatnya komparatif. Tapi juga di sini sebetulnya berkaitan nih, kalau komparatif itu berkaitan dengan korelasional nanti. Jadi silakanlah bisa diulik-ulik. Jadi mainnya nggak banyak. Ini nanti kaitannya kapan dipakai. Kalian kalau kan ini diminta PSI 1 itu kalian melakukan penelitian juga. Nah, saya nggak tahu nih kalau misalkan penelitiannya pakai online, mungkin dengan asumsi kalau online itu mungkin lebih mudah ya, aksesibilitas terhadap partisipannya mungkin lebih luas, dalam waktu yang singkat bisa dapat lebih banyak dengan kecepatan penyebaran informasi di internet lebih cepat, lebih banyak, lebih luas, lebih masif, lebih murah dan seterusnya, mungkin lebih bisa banyak nih. Jadi ya nggak usah pakai G-Power, kita bisa 2.000 orang gitu misalkan, itu udah oke banget. Tapi untuk memastikan kadang-kadang ya sebetulnya kalau dibilang sih mainnya cuma akan begini, kan kalian gini aja nih, kalau nggak penelitian kalian kalau yang penelitiannya komparatif kan udah pada bikin rencana penelitian ya, tinggal dilihat kalau memang mau menggunakan yang sifatnya independent measure ya tinggal begini ketemu angkanya berapa. Nanti kalau mau pakai korelasional, anggaplah ini sama dengan korelasi Pearson, ini pakai biserial, tinggal dikalkulate berapa, ketemu juga. Angkanya nggak akan lebih dari 100, 200 lah gitu. Bisa lah 200 gitu ya, nyari partisipan dengan kemudahan kalian menggunakan sosial media, itu spreadnya luas. Oke, gimana? Jadi menu hari ini udah disantap semuanya ya. Independent sample test udah, dependent udah, effect size udah, one way ANOVA dan repeated measure ANOVA secara konseptual udah, dites dengan F-test relevansinya apa, sample size udah, ditambah dengan yang menentukan jumlah, menentukan effect size dan menentukan sample size udah. Untuk yang ini harusnya begini nih, tapi ternyata kelas lain pun sama, belum nyampe karena waktunya nggak cukup kemarin, terlalu pendek untuk menyampaikan semua ini di dalam pertemuan hari Senin kemarin. Terus gimana nih solusinya untuk kelompok-kelompok ini presentasinya? Terlebih ini minggu depan, minggu perkuliahan terakhir ya. Udah tahu UTS-nya kapan? Tanggalnya? Sebentar lagi. Senin 2 November, jam 8:30. Hari Senin, tanggal 2. Tapi tanggal 26 sampai tanggal 30 sekian, itu kayaknya libur deh, atau minggu tenang gitu. Jadi karena memang di minggu itu ada 3 hari libur. Jadi ini akan jadi minggu tenang, tanggal 26 sampai tanggal ini tanggal 26 sampai tanggal 30 tuh minggu tenang karena banyak libur. Lalu mulai ujian tanggal 2 sampai tanggal 6, jadi cuma seminggu. Jadi siap-siap kalau kalian punya mata kuliahnya banyak, mungkin satu hari dapat 2 atau 3 UTS. Oke ya, untuk kelas A, saya nggak tahu Mbak Dewi maunya gimana nih. Saya boro-boro mikirin kelas lain, baca makalah penelitian kelas saya sendiri belum terlalu optimal gitu ya. Nanti saya konsultasi ngobrol lagi sama Mbak Dewi. Ini gimana nih untuk kelompok tentang rencana penelitiannya. Oke. Waktunya pas nih 2:40 kita selesai. Mas, saya mau bertanya, Mas. Yes, Lutfi. Kan saya di laptop saya ini SPSS nggak ada ya, Mas. Saya adanya di device yang lain. Ya. Nah, saya mau download SPSS lagi nih, Mas. Ada link atau segala macamnya itu nggak, Mas? Saya nggak tahu nih, sebetulnya jadi serba salah nih. Jadi curhat nggak apa-apa ya. Ketika terjadi online learning, PJJ, maka mau nggak mau interaksinya menjadi menggunakan internet, online learning. Biasanya kalau dulu-dulu, kalau mau, mungkin saya infokan di kelas ini, sebetulnya saya juga menjadi saya punya installer SPSS untuk Windows aja, tapi Mac nggak punya.
Tapi kalau saya share, saya sekarang mulai merasa menjadi, aduh saya kok tidak ngajarin mahasiswa menjadi ini ya, menjadi kan ada isu-isu, kalau isu etik ya mungkin saya tidak menggunakan sharing ini untuk jualan gitu, jadi nggak ngambil keuntungan apapun gitu ya. Tapi isu legal yang saya sekarang khawatir nih dengan online learning. Jadi isu legal itu kira-kira akan jadi masalah nggak ya kalau saya menyebarluaskan installer bajakan kepada orang lain. Nah, jadi dengan pemikiran demikian, untuk kebutuhan MPSI 1, MPSI 2 untuk deskriptif, kita coba mengarahkan ke software yang lain. Software yang lain namanya adalah JASP. Singkatan ada yang tahu? Just Another Statistical Program. Iseng banget yang bikin. Ini silakan kalian bisa download. Ini sambil nunggu ya. Di G-Power jangan lupa, G-Power freeware, jadi bisa kalian download. Ini koneksinya pelan nih, sorry nih. Nanti silakan JASP, kalau di saya udah install nih. JASP itu softwarenya gratis, tapi memang sedikit lebih berat dibanding SPSS. Jadi kalau diklik lah, kalian jangan pakai, aduh ntar nggak punya, ini silakan nanti download JASP gitu ya. Terus kalau enggak juga pakai Excel. Excel juga saya kasih lihat tuh. Kan kemarin bagaimana dalam hal ini memunculkan link atau fitur atau menu data analysis dari add-ins. Lihat lagi videonya lah. Kalau misalkan juga bingung, ini makainya gimana, karena mungkin ada hal-hal yang lain, silakan deh buka YouTube channel saya tuh. Saya lumayan tuh kadang-kadang iseng bikin video, ada request, Mas bikinin tentang moderasi mediasi, Mas bikinin tentang ini. Kadang saya kalau lagi sempat, saya di channel YouTube saya, ini koneksinya kenapa lambat banget ya, kan JASP, ada 3 video, ketiganya untuk yang pengolahan datanya, keduanya. Itu kali jawaban saya nggak menjawab sih sebetulnya. Baik, terima kasih Mas. Yes, jadi saran saya mungkin saya juga akan minta kepada para pengajar MPSI 1 bikin soal ujiannya jangan pakai outputnya SPSS, tapi ya udah mungkin nilai, kalau nilai T mah tahu kali ya dapatnya dari mana, ngitungnya gimana. Tapi kalau dikatakan output, ya sederhananya sih kalau di dalam banyak software melihat signifikan atau tidaknya 0,05 maka dikatakan signifikan. Saya nggak tahu apa karena kalian, saya bisa baca tapi banyak banget dong. Dan kalau makalah kan sesinya harus synchronize, agak susah kalau tidak synchronize. Oke, bye-bye, thank you. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Asu.